Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pada masa ini, saat kita menghadapi pandemi infeksi coronavirus ini, iman kita sedang diuji di hadapan Tuhan dan manusia. Firman Tuhan yang kita baca kali ini dari surat Ibrani mengatakan kepada kita, pada hari terakhir Tuhan Allah akan menggoncangkan segala sesuatu, baik segala unsur di bumi maupun di langit. Jika bumi digoncangkan dan kita bisa membayangkan bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang kita bisa mengalami gempa bumi yang dahsyat dan besar. Namun jika itu dikatakan bukan hanya bumi, langit pun akan digoncangkan oleh Allah. Kita sangat sulit untuk membayangkan. Virus corona ini menyebar lewat saluran pernafasan dan benda dan udara di sekitar radius 1-2 meter dari orang yang terinfeksi virus. Di udara atau di langit ada maut dan kematian sedang berlangsung dalam kehidupan eksistensi manusia. Jadi bagaimana kita harus bersikap dalam iman menjelang hari Tuhan yang tiba? Jika Tuhan mengizinkan kita mengalaminya, bagaimana kita bersikap? Yang pertama, janganlah kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, ataupun segala unsur dunia yang akan dihancurkan oleh Allah. Jika kita selama ini menggantungkan hidup kita pada pasangan kita, atau menggantungkan masa depan kita pada anak-anak kita, dengan kita berusaha menyekolahkan mereka yang terbaik, supaya suatu saat kita dirawat oleh anak-anak kita pada masa tua kita. Hal ini tidak keliru. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita, untuk tidak menggantungkan hidup kita pada manusia. Tuhan ingin kita kembali kepadanya, pada Allah dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Jangan hidup kita bergantung penuh pada karir, prestasi, jabatan, koneksi, kepandaian, maupun skill, serta hiburan atau entertain dari dunia ini. Karena suatu saat semuanya itu akan dihancurkan oleh Tuhan, dan akan dibangun langit dan bumi yang baru oleh Tuhan. Jika kita mencintai segala apa yang ada pada dunia ini melebihi mencintai Tuhan, maka kita akan binasa bersama dunia dan penghakiman Allah yang disiapkan bagi iblis dan setan-setannya. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk online dan menikmati hiburan dari dunia ini. Oke, mungkin itu bisa menghibur kita sesaat. Namun pada akhirnya kita harus kembali pada sumber hidup kita. Kita harus kembali pada kerinduan kita yang paling dalam di dalam roh dan jiwa kita yang kekal. Yaitu Tuhan sendiri, Allah yang kekal. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mentaati Tuhan. Dalam firman-Nya yang kekal dan tidak pernah gagal itu. Blaise Pascal mengatakan dalam hati manusia yang terdalam, ada bagian yang tidak bisa dipuaskan oleh suatu apapun, baik oleh hubungan maupun materi. Itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah sendiri, sumber hidup kita. Yang kedua, mari kita kembali pada Allah Bapa pencipta kita. Kita hidup kudus, hormat, dan gentar di hadapan Tuhan. Yesus yang sudah menebus hidup kita, sudah mencurahkan darahnya untuk kita hidup kudus di hadapannya. Dan kita meminta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Yang ketiga, jika kita tahu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, tentu kita rindu. Keluarga, teman, saudara, kolega, tetangga kita juga mengalami pengharapan yang besar. Jaminan yang kekal di dalam Yesus Tuhan, kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu. Mari kita terus bersekutu, menguatkan anak kita, sesama kita, untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih Yesus, dalam kekudusan,
dan kita terus membawa kabar baik kepada sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan memberkati kita.